bagaimana kita quantifying pengalaman-pengalaman bertahun-tahun nih Pak ya in leadership in leadership of a certain area, wali kota dan bagaimana mengayomi masyarakat. Kuncinya di mana Pak? Kuncinya di mana itu? Mungkin cerita sedikit ya ini Mbak Gilda ya. Jadi ada beberapa konsep sih sebetulnya, kita bicara di konsep dulu untuk membangun di sebuah daerah atau destinasi yang kita sebut tadi. Dan yang sebenarnya ini sebelum itu nih saya bangga banget nih saya ketemu sama yang ini real membangun pariwisata Bali nih. Yes. Ini hadir semua ini Beli Ngurah, Pak Om Gede ini sama Pak Bagus. Dan teman-teman ini suatu hal yang saya sangat senang karena beliau ini saya pikir sebelum saya bicara nih representasi yang mungkin akan kita bicarakan. Mungkin kalau beliau ini di Bagus Ngurah sama Pak Bagus ini klasik ini. Jadi caranya untuk memandang pariwisata itu mungkin yang diceritakan Prof tadi ya istilahnya. Ya, ada culture capital yang melekat sekali di sana. Kalau Pak Gede ini simbol modernisasi ini. Mendobrak. Jadi ada satu hal sering saya bicarakan mulai di Jakarta juga. Sebenarnya Indonesia ini sangat kaya sekali. Kenapa kaya? Karena memiliki dua potensi. Indonesia punya sumber daya material dan punya sumber daya non material. Sumber daya material jelas tambang yang seperti dibicarakan Pak Gede, kita nggak punya tambang. Sebenarnya kita nggak khawatir kita nggak punya tambang. Sebenarnya sumber daya non material yang intangible asset ini seperti culture capital ini juga sebenarnya sumber daya yang memang menghasilkan dia. Sustain ya. Ini ada bukan hanya Bali lah, kita lihat ada Jogja juga seperti itu kan. Nah ini satu hal. Jadi kita harus melihat sesuatu itu yang terjadi sekarang ini, apakah kita mengetahui potensi kita itu berada di mana. Sebenarnya ini yang penting kita pahami secara baik. Dan yang selanjutnya, kalau kita sebut dengan modal budaya atau culture capital kita pakai, ya kenapa harus ada kata modal dan kenapa harus ada kata budaya? Sebenarnya kan budaya yang produktif itu disebut dengan modal. Karena ini ada satu hal yang memang diukur dengan secara ekonomi ya. Yang tidak produktif itu yang hal-hal yang sakral jangan dikomersialisasi kan seperti itu. Itu yang pertama yang harus kita penuhi juga. Di dalam membangun itu saya rasa perjalanan itu beliau menikmati sekali. Dan beliau berpengalaman sekali di dalam perjalanan pariwisata pada zaman-zaman itu mungkin ya. Tapi beliau berhidup berdampingan berdua ini antara pemikiran modernisasi dengan pemikiran klasik yang ada. Itu berjalan saya lihat secara baik, berarti memiliki satu pengalaman ya baik sekali. Dan belum mungkin berbicara pada waktu itu enough is enough yang Prof katakan tadi, karena memang belum over. Kita punya luas Bali berapa kilometer persegi sih istilahnya, di datarannya berapa? 5.900-an ya. 5.900 km persegi. Jalan berapa kilometer perseginya? Nah itu jalan kita berapa? Ini kan harus kita hitung semua ya. Ini kan capacity, sumber daya semua. Terus lahan produktif berapa? Dan kita sekarang dihadapi antara regeneratif dan sustainability. Undang-undang baru ya Prof. Dihadapi dengan hal seperti itu. Nah kita lihat di Republik ini pun pada kami mendapatkan suatu pengarahan pun juga berbicara tentang masalah efektivitas di dalam pembangunan ekonomi. Ya mereka menyebut di sini the law of diminishing marginal return. Apabila satu sumber daya ditambah dan tidak menambah sumber daya yang lain, ini akan menyebabkan marginal yang turun. Contoh umpama, oke, croissant ini cukup diproduksi 2 orang, tapi ditambah lagi 3 orang, marginalnya kan jelas akan mengurangi dia. Kapasitas Bali ya mungkin cukup untuk sekitar 7 juta umpama ini ya, 7 juta wisatawan dengan luas jalan sekian ya, artinya sudah dipetakan lah. Tapi masuk umpama 10 juta jelas. Dan parsial lagi, ini kan di selatan aja kan ya. Betul. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Prof tadi itu bukannya hal yang bersifat mitos, tapi itu yang reality yang terjadi kita sekarang.
Sehingga ini akan timbul tentang permasalahan sampah, tentang permasalahan traffic, dan segala macamnya. Karena penyebabnya apa? Penyebabnya mungkin kita berharap adanya pertumbuhan ekonomi yang ambisius, yang tinggi. Sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi kan bukan satu-satunya cara untuk mencari seperti itu ya. Ada juga istilahnya the limit of growth. Itu ada ininya apa namanya? Ada dasarnya itu. Jadi ya slow down or die. Kalau kita memaksakan die dah. Ini artinya begitu istilahnya, kita lihat suatu pengalamannya. Sehingga apa yang dibahas tadi itu merupakan inti atau makna yang memang harus kita pahami dulu sebenarnya. Kita harus memahami kapasitas kita seberapa besar. Nah, di sini baru istilahnya kita menuju kepada apa yang disebut dengan quality tourism ya. Dan bagaimana mengelola sampahnya. Kalau saya rasa pengolahan sampah ini memang yang terjadi sekarang ini, pengalaman saya sebagai wali kota memang cukup sulit untuk memahami mengelola sampah. Karena apa? Kayak sekarang ya. Karena ada satu peraturan dari Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup ya. Dulu kan kita kan menggunakan sanitary landfill ya, artinya menumpuk semua ini ya. Itu dari zaman dulu sekali, pada waktu itu sudah zaman Pak Dewa Brata jadi gubernur itu. Jadi kita mencari gasnya, mesinnya itu didatangkan dari New Zealand atau dari mana itu ya? Dari Inggris. Inggris ya, tapi nggak berhasil juga untuk energi. Saya saksi itu waktu itu. Ya, akhirnya kita mengolah sampah dengan apa yang kita bisa. Terus saya pakai insinerator harus dengan standar emisi yang ditentukan. Ini sulitnya sangat luar biasa. Nah, akhirnya memang konsistensi di dalam mengolah sampah itu harus jelas. Bagaimana kita memilah dan mengolah di tingkat desa atau kelurahan itu sebenarnya sudah berlanjut. Jadi nggak boleh berhenti. Jadi sustainability dalam pengolahan sampah ini jangan ganti pemimpin, ganti sistem. Ini yang sangat sulit karena negara-negara maju itu 15 tahun sampai 20 tahun mereka baru bisa untuk mengolah sampah sedemikian rupa. Nah, ini mungkin kalau sampah mungkin itu ada hal seperti itu. Tapi yang paling penting bagi kami pembicaraan tadi ya, saya sangat setuju sekali ya. Mungkin ini sebagai pola pemikiran kita aja. Pertama kita harus paham istilahnya, harus yang kita sepakati apa sebenarnya menjadi potensi pariwisata kita.